Bab 11, Panduan Memasak Orang Tua. Hidangan lezat. Xiaoyu tertegun dan tertawa. Apakah kamu mengejekku atau memujiku? Dia sudah siap dengan lidah tajam Tikie Helinai, jadi dia tidak terlalu mempermasalahkannya. Sebaliknya, dia tertarik dengan beberapa kata-katanya. Misalnya, hidangan khas. Ini adalah hidangan andalan yang hanya dimiliki oleh 10 Master Farmoon atau mereka yang levelnya mendekati mereka. Biasanya dipamerkan dalam kompetisi besar atau pertarungan kuliner penting. Apakah Magical Mapo Tofu berpotensi menjadi hidangan khas? Sebelumnya, Xiaoyu pasti penuh keraguan. Namun, setelah menyaksikan baju robek Komandan Bulan Jauh dan mendengar pujian yang tersembunyi dalam kata-kata bangga lidah ilahi, Xiaoyu merasa bahwa jika suatu hari ia bisa memasak tahu mapo ajaib yang bersinar, itu akan menandakan bahwa ia telah menguasai hidangan khas. Diam-diam, ia menghafal poin-poin memasak yang disoroti Tikie Helinai hingga menjadi kebiasaannya. Tangan Xiaoyu gatal ingin mulai memasak. Seperti yang dikatakan Tikie Helinai, ia merupakan seorang juru masak setengah matang, atau lebih tepatnya bukan juru masak sama sekali, melainkan hanya seorang murid. Tentu saja, ia memiliki kekurangan dalam keterampilan dasarnya. Ini mungkin menjadi alasan mengapa peringkat sistem antena parabola tersebut tidak tinggi. Detail, keterampilan dasar. Xiaoyu merenungkan bagaimana ia bisa mengejar ketertinggalan dalam keterampilan dasar yang telah dipraktikkan orang lain selama lebih dari 1 dekade. Memuji kamu? Tikie Helinai menyilangkan tangannya dan menatapnya dari samping. Bersyukurlah, orang biasa. Tahukah Anda berapa biaya untuk meminta saya mencicipi hidangan Anda? Biaya penampilan saya mulai dari 1 juta, dan Anda perlu melakukan reservasi. Xiaoyu tertawa, kita ini seperti keluarga. Kenapa harus bicara soal uang? Paling banter lain kali aku akan mentraktirmu dengan masakan khasku. Apakah aku mengenalmu? Tikie Helinai menatap dengan pandangan meremehkan. Kalau begitu, izinkan aku memperkenalkan diri dengan megah. Xiaoyu berdiri dan membungkuk dengan sopan. Aku Xiaoyu, penduduk asli Tiongkok. 10 tahun lalu, kakek saya, Xia King, membawa saya ke Neon. Saya telah menghabiskan atau akan menghabiskan sekolah dasar, sekolah menengah pertama, dan sekolah menengah atas setelah liburan musim semi di sini, di Neon. Tikie Helinai mengernyitkan bibirnya, aku tidak butuh perkenalan dari orang biasa sepertimu. Anda mungkin pernah melihat saya di majalah kuliner atau beberapa acara TV tentang kuliner. Setelah mengatakan hal itu, di akhir, Tikie Helinai menambahkan dengan tidak jelas. Saya adalah siswa terbaik di divisi sekolah menengah Farmoon Academy, kursi ke-10 dari 10 Master Farmoon, Tikie Helinai. Ingat baik-baik namaku, orang biasa. Mengerti? Xiaoyu bangkit untuk membersihkan piring. Ketika dia kembali dari dapur, dia melihat lelaki tua itu mengantar Tikie Xianzuowen dan Helinai pergi. Jadi dia mengikutinya, dan mereka semua berdiri di depan toko. Tuan Xia King, kami menantikan kepulanganmu. Tikie Xianzuowen kemudian menatap Xiaoyu, menyerahkan surat undangan masuk Farmoon sekali lagi. Sambil tersenyum, jangan terburu-buru menolaknya. Simpan saja dulu. Ada hampir sebulan tersisa hingga sekolah menengah atas Farmoon dimulai. Anda punya banyak waktu untuk mempertimbangkan. Dengan bakat kuliner Anda harus bersinar di Farmoon. Bersamamu, Jade Era, Farmoon pasti akan lebih menarik. Xiaoyu menggelengkan kepalanya tanpa ragu sedikit pun. Dunia di luar Farmoon sangat luas. Saya tidak ingin dibatasi oleh sekolah. Sebaliknya, menjalankan restoran kecil tampaknya lebih menarik bagi saya. Saya mendambakan kehidupan seperti itu. Saya minta maaf. Ditolak untuk kedua kalinya, tidak ada tanda-tanda kemarahan di wajah Tikie Xianzuowen. Dia mengangguk ringan dan menuju mobil mewah itu. Kau akan menyesalinya, rakyat jelata. Tikie Helinai menggigit bibir bawahnya, wajahnya penuh kemarahan. Menurutnya, penolakannya berulang kali terhadap surat undangan Farmoon merupakan penghinaan yang sangat berat. Bagaimanapun, Farmoon Academy dan semua perusahaannya adalah milik keluarga Tikie. Sebelum masuk ke dalam mobil, Tikie Helinai tak kuasa menahan diri untuk menoleh ke belakang. Dengan kemampuan memasakmu yang buruk, restoran Cina ini pasti akan gagal di tanganmu. Jangan berpikir menjalankan restoran itu mudah. Setidaknya sebagai kepala koki, Anda tidak memiliki kualifikasi. Semoga lain kali aku melihatmu, bukan saat toko bangkrut dan kau terlantar di jalanan. Ledakan. Pintu mobil tertutup, dan mobil mewah hitam itu perlahan meninggalkan jalan.
Xiaoyu mengalihkan pandangan, melirik lelaki tua di sampingnya, tanpa ekspresi. Dia protes, "Hei, orang tua, gadis kecil Tiki Helena itu telah menganiaya cucumu seperti itu, dan kau tidak bisa berkata apa-apa? Jika kamu ingin menjalankan toko ini, penuhi standarku." Orang tua itu berbalik dan kembali ke toko. Tak lama kemudian, saat malam tiba, Xiaoyu sudah berada di dapur bersiap berlatih, penuh tekad. Tanpa ia sadari, lelaki tua itu langsung memberikannya sebuah buku catatan tebal. Pelajari semua isinya dalam waktu 7 hari. Saya sudah memesan tiket untuk seminggu kemudian. Jika kamu belum mempelajarinya semua, kamu akan pergi ke Farmoon saat sekolah dimulai. Hah? Pada saat ini, perintah sistem muncul. Tugas yang diperoleh, mewarisi restoran Cina. Isi tugas, penuhi persyaratan warisan dan dapatkan persetujuan kakek Xia King. Hadiah, pisau giok retak, peralatan dapur ungu. Tugas lainnya. Xiaoyu menarik napas dalam-dalam, semangat juang yang membara terpancar dari matanya. Biarkan Tiki Helena itu melihat apakah aku bisa menjalankan restoran Cina dengan baik. Sambil meletakkan spatula, dia mengambil buku catatan itu, dan menggerakkan tangannya di atas sampul yang usang. Buku catatan itu jelas sudah tua, tetapi tetap terjaga dalam kondisi sangat baik. Ketika dia membukanya, isi tulisan pensil di halaman-halamannya jelas, tanpa pudar. Buku koki terdeteksi, apakah Anda ingin menambahkannya? Sistem tiba-tiba bertanya. Xiaoyu bingung, tambahkan? Ya. Salin konten buku ke dalam sistem Chef God. Sistem akan menyusun ulang dan mengkompilasinya, membuang bagian-bagian yang tidak diperlukan dan hanya menyisakan intisari untuk membantu tuan rumah meningkatkan efisiensi pembelajaran. Kalau begitu cepat tambahkan. Penambahan berhasil. Tolong sebutkan nama bukunya. Sebutkan saja. Xiaoyu mengusap dagunya sambil berpikir. Sebut saja, Panduan Memasak Orang Tua. Oh tidak, buku Panduan Memasak Orang Tua. Berbunyi. Sistem menyediakan informasi penilaian buku. Panduan Memasak Orang Tua. Peringkat, sangat baik, biru. Konten, keterampilan dasar termasuk keterampilan menggunakan pisau, pengendalian panas, pemilihan bahan, dan beberapa teknik memasak dasar yang umum, termasuk 11 resep berkualitas hijau seperti Kung Pao Chicken, Yu Xiang Roussi, Fuki Fei Pian. Perkiraan waktu pembelajaran, 5 hari. Bisakah aku mempelajari semuanya dalam 5 hari? Xiaoyu menghela napas berat dan fokus pada bahan-bahan yang sudah disiapkan di meja dapur. Dia menyalakan kompor gas, menyalakannya, dan setelah memanaskan wajan, menambahkan merica Sichuan dan cabai untuk ditumis. Setelah minyak pedasnya keluar, ia menyaring merica dan cabai, lalu menambahkan bawang putih cincang dan daging kedelai cincang untuk ditumis. Kali ini, Xiaoyu penuh percaya diri. Saat menggoreng daging kedelai cincang, ia secara khusus menggunakan pengatur waktu untuk mengontrol waktu penggorengan hingga ke tingkat milidetik. Kekurangan pertama yang ditunjukkan Tiki Helena tentu saja tidak ada lagi. Kekurangan kedua adalah menambahkan saus kacang hitam yang difermentasi, pasta kacang, kecap, garam, dan gula untuk menumis minyak merah dan menambahkan kaldu pada tahap ini. Kekurangan ketiga adalah melempar tahu setelah direbus. Merangkum poin kedua dan ketiga, ini hanyalah tentang pengendalian panas. Bagi Xiaoyu, menggunakan pengatur waktu dan fokus secara intens membuat kedua poin ini mudah tercapai dengan sempurna. Sistem, periksa buku panduan memasak orang tua untuk mengetahui konten apapun tentang teknik mengentalkan saus. Xiaoyu bertanya sambil sibuk menumis tahu, tidak lupa menanyakan poin paling krusial. Begitu dia berbicara, isi buku catatan berubah menjadi gambar pembelajaran yang jelas. Seorang koki setengah baya dengan wajah buram, mengenakan seragam koki putih, berulang kali menunjukkan cara menangani pengentalan saus di meja dapur untuk Xiaoyu. Pengentalan saus sebenarnya adalah tentang menuangkan cairan bertepung yang telah disiapkan ke dalam panci, agar saus melekat lebih erat pada masakan yang hampir matang, sehingga meningkatkan rasa dan warna masakan. Faktanya, apakah pengentalan saus dilakukan dengan benar sangat memengaruhi kualitas hidangan. Ini pula sebabnya Tiki Helena menentukan Xiaoyu adalah seorang koki pemula. Karena, mengentalkan saus merupakan salah satu keterampilan paling dasar dalam memasak. Siapapun yang telah menjalani pelatihan memasak secara sistematis tidak akan kurang berpengalaman dalam mengentalkan saus, seperti Xiaoyu. Sambil menonton video itu dalam benaknya, Xiaoyu tiba-tiba menyadari bahwa ada kekurangan yang mencolok pada tahu mapo ajaibnya. Sekarang,
Kelemahan utama ini akan segera diperbaiki. Mungkinkah piringan bercahaya itu muncul? Sambil menarik napas dalam-dalam, ia menambahkan minyak wijen di sepanjang tepi panci ke dalam masakan. Dia tidak terburu-buru menaruhnya di piring, melainkan menyalakan kompor gas lain untuk memanaskan piring saji dengan api besar, baru kemudian memindahkan hidangan ke piring dan menaburinya dengan daun bawang. Saat hidangan itu selesai, dapur larut malam menjadi terang benderang bagai siang hari. Semacam cahaya keemasan berkilauan mengalir melalui dapur. Bab 12, Penampakan di Jalan Perbelanjaan, Bagian 1. Ameoko, Distrik Perbelanjaan. Menjelang malam, kawasan perbelanjaan itu bahkan lebih ramai daripada siang hari, dengan arus orang yang terus mengalir. Sebuah truk pengiriman berhenti di depan toko makanan laut, tempat beberapa pria kekar sedang menurunkan barang. Seorang lelaki setengah baya meletakkan sekotak makanan laut dingin, menyeka keringatnya, dan kebetulan melihat seorang lelaki muda berjalan keluar dari kedalaman jalan. "Yu, ikan ini masih segar sekali, baru saja diangkut dari dermaga. Mau coba bawa pulang beberapa?" Pria parubaya itu menyapa dari jauh. "Terima kasih, tapi orang tua di rumah tidak memasak hari ini. Saya sedang keluar mencari makanan." Xiaoyu dengan sopan berterima kasih, "Paman Gucheng, silakan lanjutkan." Dia terus maju dengan tangan di saku. Saat dia melewati sebuah toko kue kuno, seorang wanita tua berkacamata tersenyum di balik meja kasir. "Yu, kamu mau dorayaki? Isian pasta kacang merah hari ini sangat lezat." "Tidak, terima kasih, Nenek Kawashima. Anda selalu mengatakan seseorang harus makan dengan benar pada waktu makan. Aku berencana untuk makan." Xiaoyu melambaikan tangan sambil berjalan lewat. Sepanjang perjalanan, Xiaoyu menerima sedikitnya selusin salam. Setiap tetua, baik laki-laki maupun perempuan, memasang wajah tersenyum yang menghangatkan hatinya. Ini adalah distrik perbelanjaan tempat dia tinggal selama lebih dari 10 tahun. Orang-orang datang dan pergi, namun restoran Cina keluarga Xia tetap ada. Orang tua itu mungkin tidak memiliki banyak pelanggan, tetapi di kalangan tetangga, dia cukup dihormati. Mungkin karena ia sering menolong orang lain dalam menghadapi masalah, lama-kelamaan ia menjadi pemimpin jalan. Baik Xiaoyu yang lama maupun Xiaoyu yang berjiwa baru, karakternya santai dan sering membantu, ditambah penampilannya yang sopan, wajar saja jika ia disayangi oleh para paman dan bibinya. Selama 10 tahun pembangunan dan perluasan, distrik perbelanjaan lama ini bahkan memperoleh ketenaran internasional. Saat Xiaoyu berjalan dari distrik lama ke area yang baru diperluas, gaya perkotaan modern yang khas menyambutnya. Jalanannya makin lebar, dan toko-toko di kedua sisi jalan didekorasi modis, termasuk McDonald's dan toko-toko pakaian. Xiaoyu dengan santai memilih restoran pinggir jalan, yang tampak baru dibuka, dengan keranjang bunga di pintu dan konfeti masih berserakan di tanah. Restoran barat berputar Starlight. Dia berhenti untuk membaca tanda restoran dan masuk. Seorang pelayan wanita langsung membungkuk 90 derajat sambil tersenyum profesional. "Selamat datang, berapa orang yang makan?" "1. "Baiklah, silakan ikuti aku." Pelayan wanita membawa Xiaoyu ke meja di dekat jendela dari lantai sampai ke langit-langit. Melalui lapisan kaca transparan, distrik perbelanjaan yang ramai di luar dapat terlihat, dan tempatnya cukup bagus. Xiaoyu tidak ingin berubah, dan dia mengambil menu di meja, memesan 3 makanan pembuka barat untuk mencoba sesuatu yang berbeda. Hari-hari ini, dia berlatih resep-resep masakan Cina sepanjang hari, dan mencicipinya hampir membuatnya sakit. Untuk menjaga kesegaran dan antusiasmenya terhadap masakan Cina, Xiaoyu memutuskan untuk makan sesuatu yang lain di luar. Karena tidak ingin pergi jauh, dia hanya bisa makan di kawasan perbelanjaan. Setelah memesan, Xiaoyu melihat sekeliling. Restoran barat yang baru dibuka itu sangat sepi, hanya ada 2 meja lain yang terisi selain meja miliknya. Satu meja tampak berisi turis, suara mereka lebih keras, berbicara dalam bahasa Mandarin. Xiaoyu menjadi tertarik dan mendengarkan dengan penuh perhatian. Mendengar 2 turis wanita muda dan cantik itu dengan gembira berbagi cerita tentang tamasya hari itu, yang penuh dengan ulasan bagus. "Xiaoya, informasi tentang Dianping Jepang terlalu sedikit. Saya mencari tempat terdekat tetapi tidak dapat menemukan restoran apapun." "Ah, seharusnya aku mencari aplikasi makan Jepang sebelum datang." Seorang turis wanita berwajah bayi dan imut mendesah. "Kau selalu memikirkan makanan." Rekannya memancarkan aura Mbak Dewi dalam balutan gaun yang anggun namun elegan, menutup mulutnya dan tertawa. "Ku dengar selama ada tempat makan di Jepang, makanannya tidak buruk. Restoran ini baru di daerah yang ramai,
Jadi saya rasa Anda bisa mempercayainya. Dua gadis Tiongkok dalam tur mandiri yang tidak mengerti bahasa Jepang? Mulut Xiaoyu berkedut. Meskipun Neon memiliki keamanan yang baik, jika tidak mengetahui bahasa Jepang, hanya menggunakan bahasa Inggris akan menjadi tantangan karena aksen Inggris orang Neon yang canggung, membuat belajar bahasa Inggris selama bertahun-tahun terasa sia-sia. Karena dia adalah meja ketiga, makanan datang dengan lambat, tetapi Xiaoyu tidak terburu-buru. Dia mengeluarkan telepon genggamnya untuk menjelajahi Twitter, sesekali mendengarkan percakapan kedua wanita itu, dan menganggapnya lucu. Baka. Namun, tiba-tiba terdengar teriakan marah yang menggema di restoran barat itu, memecah keheningan. Sebuah meja yang berisi 3 tamu laki-laki berdiri, dan 2 pelayan perempuan bergegas mendekat, terus-menerus membungkuk untuk meminta maaf. Baka, masakan ini benar-benar salah. Seorang pria parubaya botak berjas menunjuk hidangan daging sapi yang setengah dimakan di atas meja, penuh amarah, daging sapi rebus anggur merah burgundi jelas tidak seharusnya terasa seperti ini. Saya ingin mengajukan keluhan tentang restoran Anda. Sambil berbicara, pria botak itu mengeluarkan telepon genggamnya, mengabaikan permohonan para pelayan. Seorang pegawai laki-laki di meja kasir dengan cepat berlari ke dapur, dan tak lama kemudian kepala koki restoran, dengan seragam koki putih, keluar, keringat di dahinya dan ekspresi cemas. Tuan, saya akan membuatkan Anda daging sapi rebus anggur merah burgundi lagi sampai Anda puas. Koki setengah baya itu membungkuk 90 derajat, menundukkan kepalanya beberapa saat, dan tidak berdiri tegak, maafkan kami. Ketiga tamu laki-laki itu bertukar pandang, dan seorang pria muda bertubuh jangkung menunjuk ke arah tamu restoran yang botak itu dengan pandangan tajam. Mustahil. Aku tidak percaya padamu. Saya ingin mengajukan keluhan kepada Asosiasi Pangan. Kamu bahkan tidak pantas untuk bersikap terbuka. Memasak seperti itu hanya menodai profesi suci para koki. Pengunjung restoran botak itu menjerit sambil mengetuk-ngetuk layar ponselnya seolah sedang menekan sebuah nomor. Kepala koki restoran itu jelas tidak memiliki pengalaman dalam menangani keadaan darurat, dengan tergesa-gesa menarik tangan pengunjung botak itu seolah hendak merebut telepon. Wajahnya memerah. Tidak. Anda tidak bisa mengeluh kepada Asosiasi Pangan. Kedua pemuda itu menarik-narik kepala koki restoran itu, karena perkelahian tampaknya akan segera terjadi. Adapun 2 turis wanita Tiongkok, mereka ketakutan. Meskipun mereka tidak mengerti bahasa Jepang, mereka dapat merasakan suasana tegang di restoran itu. Rasa daging sapi rebus anggur merah burgundi ini di atas garis standar. Anda terus saja mengeluh, ketika Asosiasi Pangan datang, mereka akan menganggapnya memenuhi syarat. Tiba-tiba terdengar suara tenang. Namun, di tengah kekacauan itu, tak seorang pun memperhatikan kata-katanya. Xiaoyu memasukkan tangannya ke dalam saku celana dan sedikit mengerutkan kening, menasihati para pelayan yang kebingungan di dekatnya, tarik kepala koki kalian pergi. Para pelayan yang panik tanpa sadar mengikuti instruksi dan menarik kepala koki yang sudah berusia parubaya itu. Tenanglah. Xiaoyu menepuk bahu koki itu. Adegan itu tampak agak lucu, karena seorang anak laki-laki berusia 16 tahun tampak lebih dewasa dan tenang daripada koki parubaya itu. Saat kepala koki kembali tenang, Xiaoyu mengulangi pernyataan sebelumnya. Saya jamin daging sapi rebus anggur merah burgundi ini di atas garis standar. Tenanglah dan jangan tertipu oleh trik murahan seperti itu. Bab 13, Penampakan di Jalan Perbelanjaan, Bagian 2. Sebagai orang luar, Xiaoyu melihat segalanya dengan jelas. Dia telah mencicipi hidangan itu dan menilai rasanya cukup lezat. Jadi, dia bisa menyimpulkan bahwa ketiga orang ini jelas-jelas sedang merencanakan sesuatu. Entah itu pemerasan atau tujuan lainnya, motif mereka tidak murni. Satu-satunya yang patut disalahkan adalah kurangnya pengalaman sang koki setengah baya itu. Kau pikir kata-katamu sudah cukup? Saya hanya percaya pada inspektur dari Asosiasi Makanan. Teriak si tukang makan botak yang membuat onar itu pada anak laki-laki yang bahkan rambutnya belum tumbuh semua. Baiklah. Xiaoyu mengabaikan pria ini, lalu membawakan piring itu kepada 2 turis wanita Tiongkok, mengedipkan mata pada mereka, dan berkata dalam bahasa Mandarin standar, para wanita, bisakah kalian membantu saya mencicipi hidangan ini dan memberikan pendapat kalian yang paling jujur? Oh, ngomong-ngomong, kalau kamu puas, tolong ucapkan dengan lantang dalam bahasa Inggris. Mendengar seseorang berbicara bahasa Mandarin di negeri asing, terutama saat terjadi kejadian tak terduga seperti itu, kedua turis wanita itu tersadar dari lamunan mereka, bertukar pandang, dan mengangguk setuju. Yang seorang mengambil sumpit, dan yang lain mengambil garpu, masing-masing mengambil sepotong daging sapi yang dipotong dengan baik. Saat mereka mengunyah perlahan, tidak ada ekspresi kesakitan karena memakan sesuatu yang buruk. Sebaliknya,
Ada sedikit kejutan yang menyenangkan. Turis wanita berwajah bulat dan cantik itu meletakkan garpu dan berkata, "Enak sekali." Saat berkata demikian, dia tiba-tiba teringat akan pengingat Xiaoyu sebelumnya, menoleh ke arah koki restoran yang sudah setengah baya, mengacungkan jempol, tersipu, dan mengulangi, "Lezat. Lezat." Wanita lainnya juga memberikan pendapatnya. Meski tidak berlebihan seperti temannya, senyum gembira di wajahnya tidak dapat dibohongi. Koki setengah baya di restoran itu membeku, dan para pengunjung yang membuat onar saling bertukar pandang. "Kamu lihat?" Xiaoyu merentangkan tangannya. "Ini adalah dua turis Tiongkok. Kalau Anda tidak percaya dengan penilaian mereka, kita bisa membawa piring itu keluar dan meminta orang yang lewat untuk menilainya. Kamu bahkan bisa menelepon asosiasi makanan dan meminta mereka datang," kata Xiaoyu sambil menatap para pengunjung yang membuat onar, dengan sedikit sarkasme di matanya, sambil meletakkan tangannya di bahu Koki dan memberi isyarat agar dia tetap tenang. Pelayan itu menatapnya dengan rasa hormat dan kagum. Berpikir jernih, penalaran logis, penanganan yang berpengalaman. Sulit dipercaya dia masih remaja. "Kau pikir aku tidak berani?" Pengunjung restoran yang botak itu menjerit, dengan cepat menelepon, dan kemudian dengan sengaja menyalakan speakerphone, membiarkan bunyi bip pelan keluar. Keringat dingin menetes dari dahinya, menetes dari dagunya. Koki setengah baya itu mengulurkan tangan, tampaknya ingin memohon, tetapi tangan di bahunya menepuknya. Xiaoyu menatap pria itu dengan tatapan meyakinkan, "Percayalah padaku." Koki parubaya itu pun menyerah, bahunya terkulai, wajahnya tampak muram. Mengenai kinerja Koki setengah baya itu, Xiaoyu hanya punya satu komentar dalam benaknya, ketidaksabaran mendatangkan kebingungan. Di satu sisi, Koki setengah baya itu kurang berpengalaman, dan karakternya cenderung lemah dan mudah gelisah, membuatnya mudah dimanipulasi. Di sisi lain, di Jepang di alam semesta paralel ini, status asosiasi makanan terlalu tinggi. Asosiasi makanan saat ini sebagian besar dijalankan oleh lulusan Farmun, dan baik inspektur maupun juri adalah koki profesional, sementara pemerintah hanya menempatkan beberapa pejabat untuk menangani urusan sehari-hari dalam asosiasi. Serius dan teliti merupakan moto asosiasi tersebut. Tidak ada restoran yang ingin dinilai tidak memenuhi syarat oleh inspektur asosiasi makanan, yang dapat menyebabkan penutupan paksa untuk perbaikan atau bahkan hilangnya lisensi koki. Lebih buruk lagi, jika berita itu bocor ke media makanan, opini publik akan menghancurkan mereka, membuat restoran itu tidak mungkin dibuka kembali atau mereka bisa meneruskan pekerjaan sebagai koki, dan mata pencaharian mereka akan sepenuhnya terputus, yang sungguh kejam. Jadi, Xiaoyu mengerti maksud koki parubaya itu. Sebaliknya, ia memiliki sedikit rasa jijik terhadap mereka yang mengeksploitasi kelemahan para koki dan menggunakan asosiasi makanan sebagai kedok untuk menindas orang lain. Restoran itu tenggelam dalam keheningan yang mencekam. Tak lama setelah menelepon, bunyi bip pelan berubah menjadi nada sibuk tanpa ada respons. Bibir Xiaoyu melengkung. Dia tidak terkejut dengan hasil ini karena sebelumnya dia telah melihat dengan jelas bahwa pengunjung restoran botak itu sama sekali tidak menghubungi hotline pengaduan asosiasi makanan. Si koki setengah baya pun menyadari hal itu, melotot marah. "Kalian?" Si tukang makan botak menyimpan telepon genggamnya, lalu melotot marah ke arah anak muda yang telah merusak suasana makan mereka. Mereka yang bekerja di bidang ini berkulit tebal, dan meskipun perangkap mereka telah terbongkar, mereka tidak berniat untuk pergi. Sebaliknya, mereka duduk di sana dengan sikap acuh tak acuh seperti orang nakal. "Kami adalah pelanggan," teriak pengunjung restoran yang botak itu. "Kita sudah bayar, jadi kita berhak menuntut hidangan barat yang sesuai dengan selera kita. Cepat bawakan seporsi daging sapi rebus anggur merah burgundi lagi sampai kita puas." "Sesuai dengan seleramu?" "Haha, ini restoran umum, bukan dapur khusus milik pribadi. Namun, saya dapat menyetujui permintaan Anda." Xiaoyu melirik ke arah koki parubaya yang sedang menyeka keringatnya, "Bolehkah saya menggunakan dapur Anda?" Sang koki menatap tak percaya, "Kamu bisa memasak?" "Sedikit. Burgundy Red Wine Stewed Beef adalah hidangan barat." "Kamu bisa melakukannya?" tanya koki parubaya itu, yang wajahnya tampak terpelajar dan bersih. "Saya punya beberapa pengalaman." Dalam situasi normal, koki setengah baya itu akan langsung menolak, tetapi mengingat apa yang diperbuat anak muda itu sebelumnya, ia tersipu dan memutuskan untuk menunjukkan rasa hormat kepada sang penyelamat ini. Sambil menggertakkan giginya, dia berkata, "Ikuti aku." "Hai." Si tukang makan botak dan dua temannya yang kekar berteriak dari belakang, "Nak, pikirkan baik-baik.
Jika hidangan Anda tidak memenuhi standar, kami akan mengajukan keluhan ke asosiasi makanan. Para staf restoran berkumpul untuk berdiskusi. Wajah mereka penuh kebingungan dan kekhawatiran. Oh tidak. Koki itu seharusnya tidak setuju dengan anak itu. Koki kami adalah mahasiswa dari Farmoon. Meskipun dia belum lulus, keterampilannya kuat. Mengapa dia memberikan dapur kepada seorang remaja? Kedua wanita Tiongkok itu tidak mengerti. Melihat Xiaoyu berjalan santai ke dapur restoran barat, mereka saling bertukar pandang dengan keheranan. Di dapur belakang, penataannya bersih dan teratur, memberikan kesan menyegarkan, tanpa bau berminyak. Bagaimana saya harus memanggil Anda? Tanya koki parubaya itu. Xiaoyu. Saya Xia Ziqiuingshu. Senang berkenalan dengan Anda, kata koki parubaya itu dengan sopan, mengejutkan kedua asisten koki itu. Siapkan bahan-bahan untuk 3 porsi daging sapi rebus anggur merah burgundi. Koki Xia Ziqiu memanggil 2 asisten koki, lalu berbalik melihat Xiaoyu di wastafel, sedang mencuci tangannya dengan hati-hati. Pengabdian dalam ekspresinya bagaikan berpuasa, dengan saleh memastikan tidak ada kotoran yang luput dari perhatian. Menjaga tangan tetap bersih merupakan etika penting bagi para koki. Melihat hal ini, Chef Xia Ziqiu entah kenapa merasa jauh lebih tenang. Berpikir, mungkin dia akan memberi kita kejutan yang menyenangkan? Para asisten memindahkan daging sapi, potongan daging asap, dan bahan-bahan lainnya, seperti bawang bombay besar dan wortel, ke meja dapur, semuanya sudah dibersihkan. Siapkan bahan-bahan lain yang identik. Sambil mengenakan celemek dan topi koki, Xiaoyu dengan santai memberi instruksi kepada 2 asistennya. Menghadapi tatapan bingung para asisten dan koki Xia Ziqiu, Xiaoyu tersenyum. Saya masih lapar, dan 2 turis wanita di luar belum makan. Mungkin sebaiknya memperbaikinya. Saya harap daging sapi rebus anggur merah burgundi saya akan memuaskan mereka. Bab 14, Daging sapi rebus anggur merah burgundi. Daging sapi rebus anggur merah burgundi. Dalam alur cerita Food War Spirit, tokoh utama Xingping Chuangzhen membuat daging sapi rebus anggur merah ala Xingping selama kelas pertama di Farmoon, yang kemudian mendapat pujian tinggi dari guru yang biasanya tabah, Roland Chapelle. Kenyataannya, ini adalah hidangan rumah tangga di Prancis. Pada resep tetap, daging sapi rebus anggur merah burgundi memiliki banyak variasi, tergantung pada kreativitas koki. Bisakah Xiaoyu membuat daging sapi rebus anggur merah burgundi? Jika itu adalah hidangan barat lainnya, tentu akan menjadi tanda tanya besar. Akan tetapi, seperti burgundi red wine stewed beef, selama tren anime Food War Spirit, Xiaoyu, sebagai seorang pecinta kuliner, secara alami menemukan resepnya di lampiran manga dan mempelajarinya dengan tekun dalam waktu yang lama. Yang lebih menyebalkan lagi, daging sapi rebus anggur merah burgundi yang dibuat mengikuti resep manga rasanya tidak enak, dan bahkan bisa dinilai buruk. Pada saat itu, Xiaoyu berpikir siang dan malam dan akhirnya menyadari sebuah kekeliruan penting dalam resep manga. Tidak, sayang. Secara kebetulan kemudian, di antara sesama penggemar anime kuliner, ia mendengar tentang film Prancis tahun 2009, Julie Julia, dan dengan mengacu pada penggambaran sejumlah hidangan Prancis dalam film tersebut, berhasil mereplikasi daging sapi rebus anggur merah burgundi asli dengan sukses, dan menerima ulasan positif atas rasanya. Apakah semua bahannya sudah siap? Setelah membersihkan tangannya, mengenakan celemek dan topi koki, melengkapi etiket paling dasar seorang koki, Xiaoyu melihat ke meja dapur di restoran barat. 2 potong besar daging sapi yang dicairkan, itulah bahan utama. Daging sapi bahu, kualitas sangat baik, dibekukan selama 8 jam 56 menit, segar. Menyentuh daging sapi, sistem Chef God memberikan informasi identifikasi bahan dengan kualitas hijau. Daging bahu sapi. Lumayan, seratnya lebih halus di bagian ini, teksturnya empuk, cocok untuk direbus, dipanggang, ditumis, dan dijadikan kari. Xiaoyu bergumam sendiri sambil melirik bahan-bahan lainnya, kita bisa mulai sekarang. Patah. Sepotong besar daging sapi dilemparkan ke talenan, dan Xiaoyu memilih pisau dapur paling tajam dari rak pisau di meja dapur. Dengan menggunakan jari telunjuk, jari tengah, dan ibu jarinya, ia memegang bagian gagang dan bilah pisau, bernapas perlahan 2 kali, lalu menggerakkan pisau ke atas dan ke bawah. Kedua asisten koki dan koki Xia Ziqiu hanya melihat kilatan perak, daging sapi di talenan tampak tidak berubah. Namun tindakan Xiaoyu tidak berhenti. Tangan kanannya bergerak naik turun secara ritmis, seperti memimpin orkestra. Suara pisau yang beradu dengan talenan memang terdengar merdu. Ekspresi Chef Xia Ziqiu berubah. Dia jelas teringat sesuatu dan menatap Xiaoyu,
yang sedang dengan hati-hati menangani daging sapi. Keterampilan pisau ini. Mungkinkah dia seorang murid dari Farmun? Yang menarik perhatiannya adalah pegangan Xiaoyu yang agak aneh pada pisau itu. Sambil memperhatikan dengan saksama saat Xiaoyu menyelesaikan penanganan 2 potong daging sapi besar, Koki Xiazikyu menjadi semakin bingung. Di antara murid-murid tingkat menengah dan atas Farmun, mungkin ada seorang jenius yang memiliki keterampilan pisau seperti itu. Namun, pemuda ini memiliki aura seorang koki berpengalaman, tenang dan anggun, yang unik, tidak ditemukan di antara siswa yang masih di rumah kaca. Pada saat ini, Koki Xiazikyu merasa malu dan teringat. Sejak Xiaoyu mulai menangani bahan-bahan, dapur tampaknya telah berpindah tangan. Dia hanya bisa menonton sebagai asisten koki. Dahulu kala, dia juga merupakan putra kebanggaan Akademi Kuliner itu, tetapi persaingan Farmun terlalu ketat. Dengan sedikit lulusan setiap tahunnya, ia tersingkir pada tahun kedua di divisi atas, dinilai kurang berbakat memasak. Baiklah. Setelah menangani 2 potongan besar daging sapi sekaligus, Xiaoyu berbalik untuk mengambil potongan daging asap, lalu memotongnya menjadi potongan-potongan yang sangat rapi. Berikutnya, ia melemparkan potongan daging babi berukuran seragam itu ke dalam panci, menambahkan air untuk mengukusnya. Xiaoyu melirik kompor gas lalu memberi perintah tanpa menoleh, ambilkan aku tisu dapur. Koki Xiazikyu dengan cepat menyerahkan segulungan tisu dapur. Kelembaban merupakan hal yang tabu dalam masakan daging sapi. Oleh karena itu, potongan daging sapi harus diperas hingga kering, di mana tisu dapur dapat berguna. Dengan ekspresi serius, Xiaoyu terus membuka bungkusan kertas dapur, membungkus setiap potongan daging sapi dan menekannya berulang kali. Namun, karena bahan-bahannya untuk 6 orang, menanganinya sendirian agak merepotkan, jadi Xiaoyu melirik Chef Xiazikyu di sampingnya. Bersama dengan 2 asisten chef muda lainnya, bantu aku, ya. Setelah daging sapi bebas air, masih banyak sayuran di meja yang perlu ditangani, seperti wortel, jamur, dan peterseli. Xiaoyu menugaskan tugas mencuci dan memotong sayuran kepada Koki Xiazikyu dan dia sendiri mengambil wajan. Setelah panas, ia menambahkan minyak zaitun dan mulai menggoreng potongan daging babi yang diambil dari panci mendidih. Saat daging babi berubah menjadi coklat keemasan, Xiaoyu diam-diam menghitung waktu menggoreng dengan tepat setiap detiknya. Setelah daging babinya dikeluarkan, wajannya masih memiliki sisa lemak babi dari daging babinya. Dengan kompor gas masih menyala, Xiaoyu dengan cekatan mengumpulkan potongan daging sapi yang telah ditiriskan dengan peralatan dapur dan menaruhnya ke dalam wajan untuk digoreng. Dengan suara mendesis minyak goreng, Xiaoyu menggulingkan potongan daging sapi, memastikan setiap sisi berubah menjadi coklat tua yang indah. Jika sudah berwarna coklat tua, berarti kentang sudah bisa diangkat dari wajan. Sambil meletakkan potongan daging sapi gorengnya, Xiaoyu mengulurkan tangannya ke meja dapur di sampingnya, wortel dan bawang cincang. Seorang asisten koki muda dengan cepat menyerahkan keranjang sayuran. Karena masih ada sisa minyak di panci, tidak perlu lagi menambahkan minyak. Keranjang sayur dimiringkan, wortel dan bawang dimasukkan ke dalam panci untuk ditumis sebentar. Jangan sampai terlalu matang, hanya sampai terbentuk lapisan emas mengilap di permukaan sayur sebelum diangkat. Xiaoyu menuangkan wortel dan bawang ke dalam panci besi cor yang telah disiapkan, selanjutnya daging sapi berwarna coklat tua, menambahkan garam dan lada hitam, dengan jumlah tertentu tergantung pada penilaian koki. Kedua asisten koki di sampingnya terbelalak. Hei, apa tidak apa-apa kalau dia menambahkan garam dan merica seperti itu? Seorang asisten koki merasa tidak nyaman melihat Xiaoyu yang begitu tenang dan percaya diri. Menurutku tidak apa-apa. Rekannya menatap punggung Xiaoyu yang sibuk, dipenuhi kekaguman dan rasa iri. Bukankah dia murid dari Farmun? Benar-benar berbakat. Mengira bahwa sudah bertahun-tahun belajar memasak, masih berstatus asisten juru masak dan belum bisa memasak sendiri. Pemuda itu menundukkan kepala, mengepalkan tinjunya dengan wajah yang tidak rela. Setelah garam dan merica, tibalah langkah yang relatif krusial. Tepung. Xiaoyu mengambil segenggam tepung, lalu dengan hati-hati menaburkannya ke daging sapi dan bahan-bahan dalam panci. Ia membuat lapisan tipis tepung untuk mengunci kelembapan daging sapi dan menambah kekentalan sup. Tepungnya tidak perlu banyak-banyak, cukup ditabur sedikit saja, lalu diaduk. Berbunyi. Oven telah dipanaskan hingga sekitar 230 derajat. Tanpa menutup tutupnya, panci besi cor tersebut diletakkan di dalam oven selama 4 menit. Kemudian dikeluarkan, ditaburi lagi dengan tepung, dan dipanggang lagi selama 4 menit. Saat dikeluarkan dari oven untuk kedua kalinya, aroma harum memenuhi dapur. Namun hidangan itu belum selesai. Berbagai bahan, peterseli,
daun salam yang dihancurkan, timi. Terakhir, anggur merah dituangkan, merendam sebagian besar daging sapi, menambahkan sedikit air putih, lalu meletakkan panci besi cor kembali di atas kompor gas hingga mendidih. Bab 15, Masakan yang membuat orang. Bip. Pada saat ini, oven telah dipanaskan hingga 160 derajat, dan anggur merah serta air dalam panci besi cor telah mendidih. Xia Yu membungkus kain di sekeliling tepi panci panas, mengangkat panci, dan menaruhnya di dalam oven. Dia menutup pintu oven, waktu yang ditetapkan adalah 30 menit. Xia Yu berbalik dan berjalan menuju meja dapur, meninggalkan dua asisten yang kebingungan dan koki Xia Zikyu, yang tidak percaya dengan waktu memanggang yang dilihatnya. Keluar dari oven dalam 30 menit? Mustahil. Kami hanya mengikuti prosedur standar dan tidak melihatnya melakukan sesuatu yang khusus pada daging sapi. Bagaimana itu bisa dilakukan dalam 30 menit? Dengan oven biasa, akan memakan waktu setidaknya 1 hingga 2 jam. Koki Xia Zikyu mendengarkan bisikan-bisikan kedua asisten itu dan mengerutkan kening dalam-dalam. Apa yang berbeda dalam prosesnya? Dia menopang dagunya dengan tangannya, mengingat kembali dari pemotongan daging sapi pertama hingga langkah terakhir memanggangnya. Saat dia berpikir maju mundur, seberkas inspirasi menyambarnya, dan dia menyadari dengan terkejut, mungkinkah bahwa dia menggunakan teknik pisau khusus? Tanpa menghiraukan spekulasi orang luar, Xia Yu, dengan membelakangi mereka, melanjutkan pekerjaannya yang sibuk. Dia meneruskan menggoreng irisan jamur dalam mentega cair di penggorengan. Setengah jam berlalu dengan cepat, dan oven berbunyi bip. Xia Yu berbalik, mengambil panci besi cor dari oven, dan menuangkan seluruh kaldu ke dalam wajan penggorengan, dengan hati-hati mengambil busa dan lemak dari permukaan dengan sendok. Ini adalah langkah menghilangkan lemak. Untuk rasa yang lebih kuat, Anda dapat menambahkan garam dan merica setelah lemaknya dihilangkan. Kaldu yang sudah dituang harus dipanaskan hingga mendidih, lalu dituang kembali ke dalam panci besi, bersama dengan irisan jamur goreng, dan terus didihkan perlahan di atas kompor gas. Faktanya, banyak restoran barat menyelesaikan persiapan daging sapi rebus anggur merah Burgundi pada langkah ini, menutupinya, dan menyimpannya dalam lemari es untuk hari berikutnya. Dengan kata lain, mereka menyimpan hidangan yang hampir lengkap untuk hari berikutnya, siap disajikan dengan pemanasan ulang cepat saat pelanggan memesan. Bayangkan, tanpa metode pengolahan khusus, rata-rata dibutuhkan waktu 4 jam untuk memasak daging sapi rebus anggur merah Burgundi. Pelanggan restoran mana yang begitu sabar menunggu? Ketuk-ketuk-ketuk. Pisau koki perak menari-nari di atas talenan saat Xia Yu akhirnya mengambil beberapa peterseli cincang dan menaburkannya di atas hidangan, menyempurnakan daging sapi rebus anggur merah Burgundi yang segar dan beraroma ini. Sajikan sekarang. Xia Yu berkata sambil melepaskan celemek dan topi koki, sambil memberi instruksi kepada dua asistennya. Selama proses penyajian, aroma masakan mencapai puncaknya, seluruh dapur dipenuhi aroma daging sapi yang harum. Tenggorokan menelan ludah tak terkendali. Kedua asisten itu, yang sedang mengendus aroma di udara, tiba-tiba menyadari bahwa mereka lapar, karena asam lambung naik dengan cepat. Melihat dua asisten yang meneteskan air liur terjebak di depan meja dapur, Xia Yu terkekeh sambil mencuci tangannya. Masih ada sedikit yang tersisa di panci, tidak muat di piring, kamu bisa mencoba masakanku. Benarkah? Mata kedua asisten itu berbinar. Jika kamu tidak menginginkannya, aku akan memakannya sendiri. Saya punya selera makan yang besar, tidak pernah terlalu banyak. Mustahil. Seorang asisten dengan cepat mengambil garpu dan menyerahkan garpu lainnya kepada rekannya. Keduanya mengelilingi panci besi cor di meja dapur, menghirup aroma masakan yang tercium darinya, mata mereka berbinar-binar karena lapar yang amat sangat. SSST. Garpu yang berkilau itu dengan lembut menusuk sepotong daging sapi. Permukaan daging sapi sedikit melengkung, dan aliran kaldu menemukan jalan keluar, dengan cepat merembes melalui tusukan yang dibuat oleh garpu. Sangat lembut. Mengapa daging sapi mengandung begitu banyak kaldu? Dan mengapa elastisitasnya begitu mengagumkan bahkan setelah digoreng dan dipanggang? Tatapan mata koki Xia Zikyu menajam saat berada di dekatnya. Dengan daging sapi di mulut mereka, ekspresi wajah kedua asisten itu berubah dari keterkejutan awal menjadi kegembiraan menikmati, diakhiri dengan semacam rasa kagum yang hikmat, seolah-olah sedang mendaki gunung suci. Nafsu makan sesaat menguasai pikirannya saat Chef Xia Zikyu mengambil garpu dan pisau, dengan hati-hati mengiris sepotong daging sapi, lalu perlahan memasukkannya ke dalam mulut. Aroma daging yang lezat langsung menyebar di lidahnya. Kemudian,
Rasa manis anggur merah memenuhi mulut. Sensasi awalnya sungguh menakjubkan. Koki Shiazikyu menikmatinya sejenak sebelum menggigitnya pelan. Mengunyah daging sapi lebih lanjut, rasa yang kuat membingungkannya, sementara kaldu yang tersembunyi di dalam daging sapi ditelan bersama-sama. Meneguk. Saat menelan ludah, ekspresi senang di wajah Chef Shiazikyu tiba-tiba berubah menjadi terkejut. Tubuhnya terasa hangat, seperti mengambang dalam kebahagiaan. Mengapa hanya dengan mencicipi sedikit saja hati seseorang bisa merasa bahagia? Restoran barat berputar starlik. 3 orang pengunjung laki-laki berteriak dengan tidak sabar dari tempat duduk mereka. Hampir 1 jam, mana daging sapi rebus anggur merah Burgundi kita? Pelanggan botak itu menggulung lengan bajunya, melihat jam tangannya, dan terus mengeluh dengan keras, membuat pelanggan menunggu selama ini. Apakah ini layanan restoranmu? Nilai yang buruk. 2 wanita muda, keduanya penduduk setempat, duduk dengan tenang tidak jauh darinya. Para hooligan gourmet sungguh menjijikan. Wanita cantik berwajah bulat itu mengunggah keluhannya di Weibo, diam-diam mengambil dan mengunggah foto, sambil menulis, sangat mengecewakan. Bertemu dengan penjahat gourmet terkenal hari ini di Ameoko, Neon Tokyo. Kepala koki restoran itu terlalu hijau, hampir saja jatuh ke dalam perangkap mereka, tapi aku, kakak, kebetulan bertemu dengan seorang pemuda yang menarik. Postingan Weibo diakhiri dengan emoji wajah tersenyum. Hidangannya sudah sampai. Temannya tiba-tiba menarik lengan bajunya. Turis wanita itu segera menyimpan telepon genggamnya, memegang wajah bulatnya dengan kedua tangan, menampakkan ekspresi penuh harap. Para asisten dan pelayan membawa 6 piring porselen bundar putih berisi daging sapi rebus, lauk pauk, dan kaldu, lalu menaruhnya di 2 meja, 3 piring untuk setiap meja. Saat hidangan itu tiba, perhatian kedua turis wanita itu langsung tertarik. Warna dan aromanya sempurna. Turis berwajah bulat itu tak sabar mengambil pisau dan garpu, mengiris sepotong daging sapi, lalu memasukkannya ke dalam mulut. Baru gigitan pertama saja, mulutnya tak bisa tertutup karena terkejut dan senang. Sangat lembut, teksturnya luar biasa. Saya belum pernah makan daging sapi selembut ini, bagaimana cara memasaknya? Setelah menelan daging sapi, turis berwajah bulat itu berbalik menatap kedua asistennya. Selain itu, daging sapinya tidak menjadi lembek setelah digoreng dan direbus. Sebaliknya, tetap halus dan lembut, menelannya dengan kuahnya terasa hampir luar biasa. Turis itu terus mengoceh dengan penuh semangat, matanya yang besar berbinar-binar, tetapi tiba-tiba teringat bahwa ini adalah restoran barat di Jepang, meninggalkan 2 asistennya yang tidak mengerti bahasa Mandarin berdiri dengan malu. Seorang asisten dapur muda menjawab dengan aksen Inggris yang kental, sambil memperlambat bicaranya. Maaf, Bu, ini bukan kreasi Chef Shiazikyu. Kedua turis wanita itu mengerti. Anak muda itu? Kedua wanita itu, yang sudah akrab dengan hidangan barat ini, saling bertukar pandang dengan ekspresi tak percaya. Belum lama ini, mereka mencicipi Burgundy Red Wine Stewed Beef buatan Chef Shiazikyu, yang memang enak, di atas rata-rata di antara banyak restoran barat. Namun ketika mencicipi daging sapi rebus anggur merah Burgundy berikutnya, dan membandingkan cita rasa hidangan sebelumnya, keunggulannya tampak jelas. Yang lebih brutalnya, rasanya tidak pada level yang sama. Bab 16, Keterampilan Pisau, memasuki aula dan masuk ke ruangan. Kitchen. Setelah mencuci tangannya, Xiaoyu tidak terburu-buru pergi tetapi diam-diam menghitung hasil persiapan daging sapi rebus anggur merah Burgundi. Dia membuka log sistem. Tugas yang telah selesai, pengamatan di jalan perbelanjaan, 1. Mempelajari resep hijau, daging sapi rebus anggur merah Burgundi. Kuncinya tetaplah tugas. Xiaoyu tidak menyangka bahwa keluar untuk menikmati perubahan selera akan mengarah pada tugas yang tidak terduga. Tugas inilah yang menjadi alasan mengapa dia memutuskan untuk maju dan membantu restoran barat tersebut. Sistem, berapa level kemampuan memasakku sekarang? Tanyanya. Tingkat 5. Tidak ada peningkatan? Xiaoyu merasakan sedikit kekecewaan. Faktanya, keterampilan memasaknya telah mencapai LV5 selama beberapa hari terakhir. Berhasil menciptakan mapo tofu ajaib yang bersinar langsung menaikkan levelnya 1,5 level. Kemudian, selama 2 hari berikutnya, dengan bantuan sistem tersebut, ia mempelajari buku panduan memasak orang tua itu, mempraktikkan berbagai resep, dan menyiapkan berbagai macam hidangan Cina. Pengalamannya berangsur-angsur terkumpul, akhirnya menembus LV5. 2 poin bakat yang didapat dari peningkatan telah didistribusikan secara merata antara teknik pisau dan
pengendalian panas, 2 keterampilan dasar ini. Tuan rumah telah mendapatkan 10 poin reputasi. Sistem tiba-tiba mengumumkan. Reputasi? Anda dapat melihat poin reputasi sebagai mata uang sistem. Dengan menyebarkan pengaruh dan memamerkan keterampilan kuliner Anda, lebih banyak orang akan menikmati hidangan Anda, sehingga meningkatkan reputasi Anda. Oh benar. Diingatkan oleh sistem, Xiaoyu hampir lupa bahwa sistem juga memiliki Chef Godmall. Reputasi, ya? Dia membuka panel pribadinya. Pembawa acara, Xiaoyu. Jenis kelamin, laki-laki. Usia, 16. Kualitas fisik komprehensif, LV9. Kekuatan, kelincahan, ledakan, refleks saraf, DLL. Keterampilan kuliner komprehensif, LV5, awal pemula. Reputasi, 10. Item ini terkait dengan ketenaran, tingkat paparan, dan prestasi tuan rumah. Reputasi dapat digunakan untuk membeli item di mall sistem. Ini hanya 10 poin? Brengsek. Xiaoyu mengabaikan pemeriksaan daftar mall, apa yang mungkin bisa dibeli dengan 10 poin reputasi? Bagaimana kamu membuat daging sapi ini begitu empuk? Koki Xiazikyu berdiri di belakangnya, dan suaranya yang tiba-tiba mengejutkan Xiaoyu. Dan mengapa hanya memanggangnya selama 30 menit? Hidangan seperti daging sapi rebus anggur merah Burgundi tidak akan terasa lezat tanpa waktu memasak 2 atau 3 jam. Tapi, kepala koki restoran itu tampak bingung. Apakah masalahnya ada pada teknik pisau? Bisa dibilang begitu. Xiaoyu menepuk dadanya. Sebenarnya, ketika menangani daging sapi, saya membuat potongan di permukaan. Metode pengolahan daging ini cukup umum, tapi saya baru mengetahuinya beberapa hari yang lalu dan memutuskan untuk mencobanya pada daging sapi rebus anggur merah Burgundi, dan hasilnya cukup baik. Lebih dari sekedar baik. Koki Xiazikyu mendengarkan dengan takjub. Hanya dengan menggunakan teknik pisau, bisakah kelembutan dan rasa daging sapi ditingkatkan secara signifikan? Tidak pernah terdengar. Sedikit keraguan muncul di hatinya, yang kemudian sirna oleh harumnya hidangan daging sapi itu. Tak peduli keraguan dalam hatinya, pemuda ini telah menyelesaikan hidangan yang sulit ia pahami tepat di bawah hidungnya. Xiazikyu Yingshu, memikirkan hal ini, tidak bisa menahan diri untuk tidak menundukkan bahunya. Wajahnya berubah muram, mengingat apa yang dikatakan 10 teratas kepadanya ketika dia dikeluarkan dari Farmun. Memasak adalah seni. Mereka yang tidak berbakat adalah sampah, yang menodai seni. Jadi, tinggalkan Farmun. Kamu tidak punya bakat sebagai koki. Namun keraguan di matanya segera digantikan oleh tekad yang kuat. Xiazikyu Yingshu mengepalkan tangannya, menarik napas dalam-dalam beberapa kali untuk menenangkan emosinya, lalu mengajukan permintaan khidmat kepada Xiaoyu, bisakah kau menunjukkan teknik-teknik pisau itu kepadaku? Kamu ingin melihat? Saya cukup cepat menggunakan pisau. Memperlambat aktivitas hingga ke level, mengangkat beban berat seolah-olah ringan, diperlukan. Tidak apa-apa, aku akan menunjukkannya padamu. Xiaoyu tadinya berniat menolak setelah mencuci tangannya, tetapi melihat tekad di wajah koki parubaya ini, tanpa sadar dia berubah pikiran. Terima kasih. Sambil membungkuk dalam 90 derajat, Xiazikyu Yingshu mengambil sepotong besar daging sapi dan meletakkannya di atas talenan. Lihat baik-baik. Xiaoyu memegang pisau koki, sementara Xiazikyu Yingshu mengeluarkan ponsel dari sakunya, tampaknya mengaktifkan mode perekaman dan mengarahkan kamera ke arahnya. Xiaoyu terdiam. Bisakah Anda bersikap sedikit lebih pendiam, Tuan? Biaya penampilanku sangat tinggi, loh. Sambil menggenggam pisau koki, Xiaoyu segera membuang segala pikiran yang tidak perlu dan bersikap serius. Tanpa peringatan apapun, pisau itu bergerak, memukul ke atas dan ke bawah. Tabrakan antara pisau dan talenan tidak menimbulkan suara berisik. Sebaliknya, suaranya justru merdu, membentuk irama yang luar biasa. Xiazikyu Yingshu tidak dapat melihat lintasan pisau itu, hanya kilatan cahaya bilah pisau yang muncul setiap saat, menggabungkan gerakan dan keheningan, meninggalkan kesan yang kuat. Begitu halus. Tak lama kemudian, Xiaoyu meletakkan pisaunya, menghembuskan napas, dan menyeka keringat di dahinya. Dia telah memahami teknik pisau ini dari buku panduan memasak orang tua itu, menguasainya hanya dalam 2 hari. Penggunaannya cukup membebani otot-otot tubuhnya. Dengan kata lain, ia perlu berolahraga lebih banyak.
Lengan yang kuat dan bertenaga merupakan suatu keharusan bagi seorang kepala koki. Koki Xia Zikyu, silakan. Saya akan keluar dulu untuk menikmati semur daging sapi. Setelah mencuci pisau koki hingga bersih, lalu tangannya, Xia Yu meninggalkan dapur tanpa menoleh ke belakang. Xia Zikyu Yingshu tidak memperdulikan kepergian Xia Yu, terus memutar ulang video yang baru saja direkamnya. Dalam rekaman tersebut, koki muda itu membelakangi kamera, sambil memegang pisau koki seperti koki terkenal di dunia. Memperlambat video, menganalisis setiap gerakan, Xia Zikyu Yingshu tak dapat menahan rasa takjubnya, dan bergumam, dia baru berusia 15, 16 tahun, usianya hampir sama dengan putriku. Mengapa dia punya keterampilan pisau seperti itu? Ini bukan keterampilan dasar yang harus dimiliki siswa. Xia Zikyu Yingshu merasa malu, tidak mampu menahan diri untuk mendekati potongan daging sapi di meja. Sekilas, daging sapi itu tampak seperti baru saja dikeluarkan dari freezer. Namun, menggunakan kedua tangan untuk menggulung daging sapi tersebut memperlihatkan serangkaian potongan kecil, hampir seperti sarang lebah, yang menyebar di permukaan. Setiap potongan tidak panjang tetapi cukup dalam, itulah sebabnya mereka sulit dideteksi. Tidak heran kalau dimasak begitu cepat dan empuk. Perlakuan ini meningkatkan tekstur dan rasa tanpa merusak daging, gumam Xia Zikyu Yingshu dalam hati, kekaguman terpancar di wajahnya. Dia tampaknya telah bertemu dengan seorang koki muda yang luar biasa. Restoran Barat. Dua wanita muda Tionghoa sedang makan malam ketika sebuah suara muda tiba-tiba bertanya sambil tertawa. Bagaimana? Rasanya lumayan enak, kan? Turis perempuan berwajah bulat itu menyeka mulutnya dengan serbet dan mengacungkan jempol ke arah anak laki-laki yang duduk di hadapan mereka. Ini jelas merupakan hidangan barat terbaik yang pernah saya makan. Benarkah? Xia Yu tidak bisa menahan senyum. Setiap koki berharap mendengar pujian tulus dari tamu makannya, yang dapat menghilangkan semua rasa lelah akibat bekerja keras di dapur. Bagaimana menurutmu, Nona? Xia Yu melirik turis Tiongkok lain yang tampak seperti Dewi. Lezat? Sang Dewi yang berpakaian modis menjawab dengan rendah hati sambil menelan daging sapi di mulutnya. Matanya yang indah segera menampakkan ekspresi kenikmatan dan rasa puas, ekspresi tulus yang tidak mungkin dipalsukan. Bab 17, Harga yang Mengerikan. Setelah menghabiskan sepiring besar makanan lezat, wanita muda berwajah bulat itu menoleh untuk melihat. Para pengunjung meja yang suka membuat onar itu sudah pergi pada suatu titik. Dia membelalakan matanya dan berkata, para penjahat itu pergi begitu saja? Kalau mereka tidak pergi karena malu, apalagi yang akan mereka lakukan? Neon pun sudah kenyang. Meskipun daging sapi rebus anggur merah burgundi miliknya hanya mendapat skor 60 dari 100 menurut sistem, ia makan dengan gembira. Ini adalah hidangan barat pertama yang dimasaknya sejak tiba di dunia ini. Pemahaman dari kehidupan lampau, dipadukan dengan kemampuan praktiknya sejak berusia 3 tahun di kehidupan ini, membuat hatinya yang tadinya gelisah tiba-tiba menjadi tenang, memberinya perasaan yang disebut ketenangan. Bukankah mereka di sini untuk memeras? Wanita muda berwajah bulat itu bertanya-tanya. Siapapun yang punya sedikit akal sehat akan mundur setelah mencicipi masakanku. Neon mengangkat bahu. Kalau tidak, kalau aku benar-benar memanggil orang-orang dari Serikat Koki, merekalah yang akan mendapat masalah. Berbicara dalam bahasa Mandarin murni, wanita muda berwajah bulat itu tidak terkejut ketika mendengar tentang asosiasi koki di wilayah Neon. Dia mengangguk dengan sungguh-sungguh. Apakah kamu dari negaraku? Wanita muda yang bagaikan dewi itu tiba-tiba bertanya. Ya, saya dari Tiongkok. Meskipun saya bersekolah di sekolah dasar, menengah, dan segera sekolah menengah atas di Neon, saya sebenarnya orang Tionghoa. Tidak diragukan lagi. Kalian bisa lihat dari seberapa standar bahasa Mandarinku. Neon tertawa. Pelayan, tolong bayar tagihannya. Setelah kenyang dan berencana untuk segera kembali ke toko kecil itu untuk melanjutkan belajar memasak, Neon melambaikan tangan ke arah seorang pelayan. Dia segera mendekat dan membungkuk hormat. Tuan, Nyonya. Xia Zikyu memberitahu bahwa menjamu gratis. Nyonya. Xia Zikyu? Neon terkejut dan melihat sekeliling restoran. Baru saat itulah dia melihat seorang ibu rumah tangga berdiri di dekat kasir. Dilihat dari punggungnya, dia memiliki sosok yang elegan dengan pesona unik seorang wanita dewasa. Setelah mendengar penjelasan dari pelayan, Neon tiba-tiba mengerti. Ternyata Chef Xia Zikyu adalah pemilik Starlight Revolving Western Restaurant ini. Dia bahkan menjadi kepala koki dan telah membeli seluruh bangunan beberapa lantai berikut etalase tokonya. Tampak cukup kaya.
Terima kasih atas bantuanmu. Segera, Bu. Xia Zikyu berdiri di hadapan Neon, terus-menerus membungkuk padanya sebagai tanda terima kasih. Wajahnya yang berwibawa dan cantik penuh dengan ketidakberdayaan. Meskipun suami saya pernah menjadi mahasiswa di Farmoon, Starlight Revolving Western Restaurant adalah usaha pertamanya di industri kuliner. Ini juga pertama kalinya dia menjadi kepala koki. Sebelumnya, dia tidak pernah berlatih keterampilan kulinernya selama 20 tahun. Jadi begitu? Neon merasa lega. Tak heran jika Chef Xia Zikyu dibuat bingung oleh beberapa hooligan terkait makanan dan hampir kehilangan ketenangannya. Ternyata dia benar-benar tidak punya pengalaman. Namun, berinvestasi di restoran dan menjadi kepala koki sendiri menunjukkan bahwa Xia Zikyu Yingshu masih bersemangat dengan seni kuliner. Dapat dikatakan bahwa dia adalah seorang kepala koki yang punya mimpi. Lagi pula, 20 tahun telah berlalu sejak ia keluar dari Farmoon, namun keterampilan kuliner Xia Zikyu Yingshu tidak ketinggalan. Sebaliknya, mereka tidak lagi berada pada level mahasiswa dan telah mencapai standar dasar seorang kepala koki. Ini sungguh patut dipuji. Keluar dari Farmoon kemungkinan besar karena tereliminasi dalam kompetisi yang ketat. Beberapa orang jatuh putus asa dan tidak pernah menyentuh dapur profesional lagi. Namun yang lain, seperti Xia Zikyu Yingshu, meski menjadi individu yang sukses, tidak pernah menyerah pada keterampilan kuliner mereka. Bakat. Neon mencibir gagasan tersebut. Kebanyakan orang bahkan belum berada pada tahap di mana bakat menjadi hal penting. Kerja keras dan kegigihan merupakan kualitas dasar yang dibutuhkan seorang koki untuk terus maju. Meski begitu, Neon optimis terhadap Xia Zikyu Yingshu. Di bawah tatapan penuh terima kasih dari pasangan Xia Zikyu dan sekelompok asisten dan pelayan, Neon meninggalkan Starlight Revolving Western Restaurant. Neon mendapat kartu makan gratis seumur hidup untuk restoran tersebut, dan juga mendapat 2 tiket ikutan. Mengapa kamu mengikutiku? Setelah memasukkan kartu itu ke saku celananya, Neon memasukkan tangannya ke saku dan menatap kedua rekan senegaranya dengan jengkel. Kami butuh pemandu kuliner, bagaimana kalau kau ajak kami berkeliling? Wanita muda berwajah bulat itu menyeringai. Bagaimana kalau kami membayarmu 10.000 yen sehari? Neon menatapnya seolah dia bodoh. Nona, apakah menurut Anda saya begitu muda dan mudah tertipu? Bahkan dengan 10.000 yen, bekerja 8 jam sehari berarti hanya 1.250 yen per jam. Tahukah Anda, baru-baru ini di Tokyo, para pekerja berpenghasilan rendah melakukan mogok kerja menuntut kenaikan upah minimum per jam menjadi 1.500 yen. Wanita muda berwajah bulat itu tersipu ketika mendengar ini. Lagi pula, menjadi pemandu wisata itu melelahkan. Keluarga saya memiliki toko kecilnya sendiri. Kalau aku keluar kerja seperti buruh anak, orang tua itu akan mencabik-cabikku. Neon mengernyitkan mulutnya. Toko kecil? Toko jenis apa? Restoran Cina. Begitu dia berbicara, Neon berhenti, sedikit menyesalinya. Benar saja, wanita muda berwajah bulat itu segera berseru, restoran Cina? Apakah itu bagus? Aku tidak kenyang di restoran barat, jadi cepatlah dan bawa kami ke sana. Berapa banyak yang bisa kamu makan? Maka, sekembalinya mereka ke toko kecilnya, restoran Cina Neon, yang sudah lama tidak memiliki pelanggan tetap, kedatangan 2 tamu wanita dari kampung halamannya. Orang tua itu sedang beristirahat di halaman belakang dan tidak muncul. Neon menyelinap ke dapur, berganti ke pakaian koki yang bersih, berdiri di belakang meja kasir, dan menunjuk ke tanda kayu yang tergantung di dinding kiri toko. Menu dan harga tertulis di sana. Lihatlah dulu. Dari luar tampak tua, tetapi di dalamnya antik dan elegan. Saya mulai menantikan makanan di sini. Wanita muda berwajah bulat itu bergumam pelan dan menyeret temannya ke dinding kiri. Potongan plakat kayu asli, selebar 2 jari, memiliki nama hidangan yang ditulis dengan sapuan kuas tradisional, dengan harga yang ditandai di bagian bawah. Penawaran hari ini. Masakan Sichuan, ikan rebus, daging sapi iris pasangan dengan saus cabai, ayam kung pao. Masakan Kanton, daging babi masak ubi, sandung lamur sapi rebus lobak, fuyung telur goreng. Masakan Sandong, usus 9 putaran, tahu kelas 1, babi asam manis. Masakan Su, babi dongpo, nasi goreng yang zhou, ikan kakap putih tupai. Dilihat dari nama masakannya, semuanya merupakan masakan tradisional Tiongkok. Namun, setelah mengamati lebih dekat harga-harga yang tertera di bagian bawah setiap plakat, kedua turis wanita itu membelalakan mata dan menggosok mata mereka,
karena mereka mengira mereka berhalusinasi. Ikan rebus, 4.000 yen. Babi masak ubi, 3.500 yen. Babi dongpo, 3.500 yen. Setelah melirik sekilas, turis wanita berwajah bulat itu menarik napas dingin dan berkata, nasi goreng Yangzhou yang termurah sebenarnya 3.000 yen per porsi. Ini perampokan. Saat ini, 1.000 yen kira-kira setara dengan 60 RMB, sehingga nasi goreng 3.000 yen berharga sekitar 180 RMB. Dibandingkan dengan biaya hidup di Tokyo, kebanyakan orang di Neon menghabiskan 400.800 yen untuk satu paket makanan atau makanan cepat saji, yang jumlahnya sekitar 20 hingga 50 RMB. Oleh karena itu, di restoran Cina Xia, memesan sepiring kecil atau nasi goreng setara dengan biaya makan rata-rata seseorang sehari penuh. Harga ini sungguh sangat tinggi. Jadi, kamu masih mau makan? Neon menyilangkan tangannya di belakang meja dan mengangkat bahu, sudah lama mengantisipasi reaksi dari kedua rekan senegaranya itu. Secara logika, dengan keahlian yang dimiliki oleh dia dan ayahnya, restoran itu tidak akan sepi pelanggan. Masalahnya terletak pada harga. Neon sudah beberapa kali mengeluh kepada lelaki tua itu tentang harga yang selangit, tapi tanggapan lelaki tua itu selalu sekadar, Apalagi yang bisa ia katakan? Lebih sedikit pelanggan tidak masalah, itu berarti lebih banyak waktu luang. Bab 18, 3 hidangan. Dua turis wanita berdiri di depan menu, berbisik-bisik, tampaknya tengah berdiskusi. Setelah waktu yang lama, gadis berwajah bulat itu menatap Xiaoyu di balik meja dan terkekeh canggung. Haha. Bisakah harganya dikurangi sedikit? Diskon yang bersahabat, mungkin 10% atau 8%, tentu saja, 7% jika Anda mau. Kami berencana untuk mencoba 3 hidangan kecil. Saya belum menjadi pemilik restoran ini. Xiaoyu merentangkan tangannya, aku hanya dianggap sebagai koki. Jadi, maaf soal harganya. Kedua wanita itu mendengar ini dan saling bertukar pandang tak berdaya. Anggap saja kita berfoya-foya di hotel kali ini. Gadis berwajah bulat itu menggertakkan giginya, tapi asal kau tahu, kalau masakan restoranmu tidak enak, aku akan memamerkannya di Weiboku. Sambil berkata demikian, gadis itu mengangkat dagunya dengan bangga, jangan remehkan aku cukup berpengaruh dengan 600.000 pengikut di Weibo, dan aku juga cukup terkenal di dunia kuliner. Xiaoyu terdiam sesaat, mengamati wajah imutnya dengan curiga. Kamu seorang blogger makanan terkenal? Sambil meletakkan dagunya di atas tangannya, Xiaoyu tiba-tiba berkata, bagaimana kalau begini? Aku akan menyiapkan makanan ini untukmu. Kamu juga bisa membantu menulis artikel bersponsor di Weibo untuk mempromosikan kami agar semua orang Jepang tahu bahwa Ameyoko punya restoran Cina yang autentik. Mendengar hal ini, gadis berwajah bulat itu berjuang hanya beberapa detik sebelum menggelengkan kepalanya dengan benar. Mustahil. Saya menulis catatan perjalanan kuliner di Weibo hanya sebagai hobi, tidak ada konten komersial. Xiaoyu mengangkat bahu. Baiklah kalau begitu, saya akan berusaha sebaik mungkin untuk memuaskan Anda dan meminta Anda menulis artikel yang disponsori secara sukarela. Kedua turis wanita itu memesan 3 hidangan, Fuki Feipian, babi asam manis, dan ikan kakap putih tupai, dengan total harga 11.000 yen. Di antara hidangan ini, Fuki Feipian relatif lebih mudah disiapkan. Beberapa hari yang lalu, lelaki tua itu telah memotong daging sapi menjadi potongan-potongan kecil, bersama dengan lidah sapi, jantung sapi, dan jeroan sapi, yang kemudian direndam dengan rempah-rempah, garam, dan bubuk merica, dimasak dengan api besar, kemudian dikeluarkan untuk dikeringkan dan diiris menjadi potongan-potongan tipis untuk digunakan kemudian. Saat pelanggan memesan, hidangan tersebut tinggal ditata di atas piring, ditambah bumbu rendaman, minyak kedelai, bubuk merica, minyak cabai merah, biji wijen, kacang tanah, dan seledri, diaduk rata, lalu disajikan di atas meja. Oleh karena itu, hidangan pertama yang disajikan Xiaoyu kepada kedua gadis itu adalah sepiring Fuki Feipian berwarna merah cerah. Silahkan menikmati. Meletakkan piringnya, Xiaoyu berbalik dan kembali ke dapur untuk tetap sibuk. Dibandingkan dengan Fuki Feipian di kampung halaman, tidak ada yang istimewa darinya. Gadis berwajah bulat itu memegang telepon pintarnya dan mengambil gambar hidangan tersebut. Saya akan mengambil gambar terlebih dahulu sebagai bukti sebelum menggunakan sumpit saya. Temannya yang bagaikan Dewi duduk di sampingnya, tampak terbiasa dengan perilakunya. Aroma ini sepertinya tidak biasa. Gadis yang bagaikan Dewi itu adalah orang pertama yang menggunakan sumpitnya, mengangkat sepotong tipis daging sapi, memasukkannya ke dalam mulutnya, di mana berbagai rasa rempah, berpadu dengan rasa daging sapi,
menyatu dengan sempurna dan meledak di mulutnya. Yang tampak di depan matanya adalah Fata Morgana. Dia tinggal di padang rumput yang luas, rumput di bawah kakinya tidak berwarna hijau melainkan berwarna merah cabai yang cerah. Bahkan udaranya dipenuhi dengan aroma merica yang mematikan. Sekawanan banteng yang sehat berlari melewati mereka sambil berteriak, "Semangat!" Dan betapa terkejutnya dia ketika melihat mata gadis itu terbelalak. Itu bukan yak, mereka juga tidak memiliki bintik-bintik susu. Mereka tampak baru saja mandi di sungai penuh bumbu, yang meneteskan minyak pedas ke seluruh tubuhnya. Tanpa sadar mengunyah sepotong daging sapi, saat dia menelan daging kunyahan itu dalam satu tegukan, ilusi luar biasa itu lenyap dari depan matanya. Mulut gadis yang bagaikan dewi itu terbuka sedikit karena terkejut, pipinya memanas, dengan rona merah cerah muncul. Lezat. Enak sekali. Di sampingnya, temannya, yang sama-sama terpesona, memejamkan mata, menikmati ilusi makanan. Saat Xiaoyu membawakan hidangan kedua, babi asam manis, seluruh hidangan Fuki Feipian sudah dilahap habis. Dia meletakkan babi asam manis itu, kepalanya penuh dengan garis-garis gelap. Aku belum menyajikan nasi untukmu, dan hidangannya sudah habis. Tidak, kami tidak butuh beras. Kita makan saja piringnya. Gadis berwajah bulat itu tak mengangkat kepalanya, matanya terpaku pada hidangan yang mengeluarkan aroma daging yang lezat di atas meja. Harus diakui, hanya melihat rona merah cerah pada hidangan tersebut, bersama dengan brokoli yang menghiasi piring, pasti akan menggugah selera. Terutama karena babi asam manis memiliki rasa manis dan asam yang unik yang meningkatkan sekresi asam lambung. Tunggu sebentar, ada hidangan lainnya. Aku akan menyajikan nasi terlebih dahulu. Jadi Xiaoyu tetap sibuk, berlari bolak-balik antara dapur dan ruang makan. Untungnya, restoran kecil itu hanya kedatangan 2 orang tamu wanita malam ini, kalau tidak dia pasti akan pusing karena terlalu banyak bekerja. Dun. Hidangan terakhir, squirrel sibas, sudah selesai. Sekitar setengah jam kemudian, Xiaoyu, sambil mengatur napas, meletakkan sepiring besar ikan di hadapan kedua gadis itu. Silahkan menikmati. Kali ini, Xiaoyu tidak bergegas pergi, berdiri di belakang meja kasir dan mengamati. Seperti dugaanku, piring hidangan kedua, babi asam manis, juga kosong, kedua mangkuk nasi hampir setengah dimakan, dengan gadis yang bagaikan dewi menyentuh perutnya, tampak kenyang, pipinya masih memerah, matanya menerawang. Sedangkan gadis berwajah bulat itu, kepalanya tertunduk, fokus mengetik di telepon genggamnya. Bahkan saat Xiaoyu menyajikan hidangan dan membuat keributan, dia tampak tidak terganggu. Apakah kamu sedang menulis postingan di Weibo? Xiaoyu bertanya-tanya sambil mencondongkan tubuhnya. Memang, dia sedang menulis sebuah posting di Weibo, sudah menulis ratusan kata, disertai gambar. Sudut-sudutnya hebat, dan bahkan tanpa pasca pemrosesan, masakan Cina dalam gambar-gambar itu tampak begitu menggugah selera hingga dapat langsung menimbulkan rasa lapar. Hai! Melihat 2 hidangan dalam gambar, Fuki Feipian dan babi asam manis, Xiaoyu menyeringai, memperlihatkan senyum. Wanita muda itu benar-benar tahu apa yang harus dilakukan, tidak menyia-nyiakan seluruh tenaganya pada 2 hidangan terakhir. Sambil menusuknya dengan jarinya, Xiaoyu mengingatkan, jangan terburu-buru, ambil gambar hidangan terakhir, squirrel sibas, dan setelah mencicipinya, tuliskan pendapatmu, dengan foto dan teks, agar lengkap. Seruan cepat menyebar ke seluruh toko kecil itu. Di antara ketiga hidangan tersebut, yang paling artistik tidak diragukan lagi adalah squirrel sibas. Seekor ikan besar diletakkan di atas piring porselen bundar berwarna putih mengilap, tampak seolah baru saja melompat keluar dari kolam, dengan ekor dan kepalanya terangkat tinggi, sementara tubuhnya dihiasi dengan hiasan warna-warni. Kacang polong hijau, kacang pinus, biji jagung. Kedua turis wanita Tiongkok itu ragu-ragu menggunakan sumpit mereka. Akhirnya, atas desakan Xiaoyu, mereka mengambil sepotong ikan, digoreng garing dan berwarna keemasan, dan mengunyahnya perlahan. Dalam waktu kurang dari 10 menit, seluruh ikan telah dilahapnya, hanya menyisakan ekor dan kepala, tidak ada tanda-tanda adanya tulang ikan. Ikan bas tupai ini memang membutuhkan keterampilan dalam mengolah pisau. Saat menyiapkan ikan, selain membuat pola bunga pada daging ikan, seseorang harus memotong dengan hati-hati sepanjang tulang punggung ikan, dari kepala hingga ekor, membelahnya menjadi 2 sambil membuang semua tulang, dan hanya menyisakan ekor yang terhubung, sehingga 2 potong daging ikan tidak terpisah. Tanpa bersuara, Xiaoyu menyeduh secangkir teh jelai untuk mereka, yang dapat membantu pencernaan dan menghilangkan lemak. Setelah makan dan minum sepuasnya, kedua gadis itu hampir tidak bisa bergerak, merasa sangat puas. Bagaimana menurutmu?
Xiaoyu menunjuk ke 3 piring yang hanya tersisa sup. Menurutmu, hidangan mana yang paling enak? Dia mengira mereka berdua akan berpikir sejenak, tetapi saat bertanya, gadis berwajah bulat dan gadis yang tampak Mbak Dewi itu menjawab serempak, Fuki Feipian. Aku benar-benar kacau. Pada saat itu, wajah Xiaoyu berubah menjadi hijau. Di halaman belakang toko kecil itu, seorang lelaki tua yang duduk di koridor meletakkan cangkir tehnya dan memperlihatkan senyum licik. Ekspresi itu seakan mengatakan, "Wah, kamu masih terlalu naif." Bab 19, Inti Memasak. Setelah mengantar 2 wanita lokal yang hampir kelelahan, Xiaoyu kembali ke dapur, mengambil pisau koki yang berkilau, dan merenung dalam-dalam. Bisa dibilang dia sangat percaya diri dengan 2 hidangan yang baru saja dia buat, babi asam manis, dan ikan kakap tupai, terutama karena sistem telah memberi mereka nilai kelulusan 60. Namun, kedua hidangan tersebut, menurut wanita berwajah bulat yang merupakan seorang food blogger ternama dengan 600.000 pengikut di Weibo, memiliki selisih yang signifikan dibandingkan dengan couple Eslung Slices buatan pria tua tersebut. Dia berkomentar, "Hidanganmu juga lezat, tapi bagaimana yang mengatakannya, itu hanya sekadar lezat. Masakan tradisional Tiongkok yang lezat seperti ini sangat langka bahkan di dalam negeri. Tetapi, couple Eslung Slices, lebih dari sekadar memuaskan perut dan lidah saya. Bahkan hatiku dipenuhi dengan emosi yang aneh." Kedengarannya tidak dapat dipercaya, tetapi begitulah kenyataannya. Perbedaan antara keduanya seperti masakan biasa dan masakan ajaib. Yang satu dapat ditemukan dalam kenyataan, sedangkan yang lain bergantung pada kebetulan. Beberapa orang mungkin tidak pernah mencicipinya seumur hidup mereka. Kilauan di mata wanita itu saat itu membuat Xiaoyu benar-benar bingung. Dia tidak menyebutkan bahwa irisan paru-paru pasangan itu dibuat oleh ayahnya sendiri, dan wanita itu terus mengeluh bahwa 2 hidangan berikutnya kurang mengenyangkan. Ketika dia melunasi tagihan dan pergi, matanya penuh dengan kebencian. Xiaoyu merasa sangat sedih namun tidak dapat mengungkapkannya. Merasa putus asa? Suara kasar tiba-tiba terdengar dari belakangnya. "Bagaimana aku bisa?" Xiaoyu, yang mengenali suara itu, segera mengangkat suaranya dan menyingsingkan lengan bajunya untuk memperlihatkan lengannya yang kuat, "Aku tidak akan menyerah." Namun kemudian dia menjatuhkan bahunya dan berkata dengan nada cemas, "Orang tua, katakan padaku, dalam hal memasak, apa perbedaan di antara kita? Kau tahu, aku sudah tekun mempelajari buku panduanmu tentang proses memasak." Orang tua itu tidak memberikan pidato panjang lebar. Dia menghabiskan beberapa menit mencampur couple Eslung Slices dengan bumbu rendaman, minyak kacang, dan bubuk cabai Sichuan, lalu menaruhnya di meja. "Coba saja. Dulu, Anda hanya berlatih keterampilan dasar menggunakan pisau, sekarang Anda dianggap sebagai koki magang. Kebingungan yang Anda alami dapat diatasi dengan hidangan." Mendengar perkataan lelaki tua itu, Xiaoyu tak kuasa menahan diri untuk menepuk dahinya. Berbicara tentang peningkatan keterampilan memasaknya, dia belum benar-benar mencicipi masakan lelaki tua itu. Dulu, sebagai orang awam, kesannya terhadap masakan lelaki tua itu selalu enak saja, sekadar menonton saja, tidak tahu rahasia apa yang tersembunyi di balik masakan itu. Namun kini, dengan keterampilan kulinernya yang semakin berkembang setiap hari, dapat dikatakan bahwa ia kini seharusnya mampu menghargai nuansa lain, bukan? Berpikir seperti ini, Xiaoyu mengambil sepasang sumpit dengan penuh harap dan sedikit khawatir. Perlahan-lahan ia meraih sepotong jeroan sapi, lalu memasukkannya ke dalam mulut untuk disantap perlahan. Rasa rempah-rempah, cabai, dan merica Sichuan meledak di lidahnya. Ekspresinya berubah antara kaget dan tidak percaya, lalu berubah menjadi puas karena nafsu makannya terpenuhi. Hanya 1 gigitan, terlalu dini untuk mengatakan itu mengenyangkan perutnya, namun gigitan itu benar-benar memuaskan keinginannya untuk makan. Kembali ke kenyataan, pandangan kesadaran melintas di mata Xiaoyu. Tak heran kedua wanita itu mengatakan, irisan paru-paru pasangan, buatan lelaki tua itu rasanya begitu lezat. Itu tidak bisa hanya disebut baik, itu naik ke tingkat kenikmatan spiritual. Bahkan hanya dengan menggigit sedikit couple Eslung Slices, baik itu daging sapi atau jeroan, para pencicip mungkin akan merasa apapun yang mereka makan sepanjang hari terasa hambar dan jiwa mereka hampa. Sombong. Xiaoyu secara misterius memahami semangat koki yang terkandung dalam irisan paru-paru pasangan ini. Apa sebenarnya yang terjadi di dunia ini? Keterampilan kuliner di tingkat spiritual, yang disebut sebagai sihir oleh wanita berwajah bulat itu, akan diabaikan oleh Xiaoyu jika dia mendengarnya di bumi lama. Namun di dunia ini, lelaki tua itu,
Melalui sajian masakan tradisional Tiongkok, dengan jelas menyajikan jiwa juru masaknya tepat di depan mata Xiaoyu, sehingga sulit baginya untuk tidak yakin. Setelah mencicipi irisan paru-paru pasangan, Xiaoyu tiba-tiba berbalik, menyadari ketidaktahuannya di masa lalu. Menyantap masakan lelaki tua itu selama lebih dari 10 tahun, masih dengan keras kepala berlatih keterampilan menggunakan pisau yang paling dasar, tanpa sedikit pun tanda-tanda pencerahan, tidak heran lelaki tua itu tidak menunjukkan wajah ramah kepadanya. Untuk seorang penerus, lelaki tua itu pasti punya harapan besar, tetapi dirinya yang dulu adalah orang yang bodoh, yang mungkin menjadi alasan mengapa lelaki tua itu tidak mengajarinya lebih banyak tentang memasak. Sistem membuka bakat tingkat lanjut, Heart of Cooking. Setelah tuan rumah mencapai level koki bintang 1 LV10, poin bakat dapat dialokasikan untuk meningkatkan level bakat tingkat lanjut. Perintah sistem yang tiba-tiba membuat Xiaoyu membuka mulutnya. Inti dari memasak. Membuka panel sistem, pada diagram pohon bakat pribadi, ikon bakat posisi tinggi terlihat sangat mencolok dengan latar belakang hitam. Tingkat terendah diagram pohon bakat menampilkan beberapa dasar, termasuk keterampilan menggunakan pisau, pengendalian api, bumbu, dan identifikasi bahan. Kemudian ada beberapa atribut fisik, seperti kekuatan, ketangkasan, semangat, dan refleks saraf, yang secara mengejutkan juga dianggap mendasar dalam diagram bakat koki. Heart of Cooking. Bakat tingkat lanjut koki itu seperti seniman, konduktor, mereka bisa mengendalikan selera makan pengunjung, membuat pedas terasa dominan, membuat manis terasa menghangatkan hati, dan membuat pahit bagi pencicipnya terasa seperti ziarah yang sulit. Rasa menjadi katalis emosional di tangan para koki tersebut, mengendalikan tawa dan air mata para pengunjung. Setelah membaca deskripsi sistem, Xiaoyu tidak dapat berkata banyak lagi. Naik ke LV10 koki bintang 1, bakat ini harus dinaikkan levelnya. Itu benar-benar terlalu kuat. Orang tua itu datang dan pergi bagaikan angin sepa-sepa. Larut malam, Xiaoyu membuka bagian pembelajaran, bertanya dalam hati, sistem, bagaimana kemajuan pembelajaran buku panduan memasak orang tua itu? 96%, dengan sisa 4. Bagus, mari kita cerna kemajuan 4% ini malam ini. Jadi sistem tersebut menyusun materi yang dibutuhkannya untuk dipelajari dan dipraktikkan, bertindak sebagai mentor atau pemberi petunjuk. Setiap kali Xiaoyu tidak tampil cukup baik, sistem akan menggunakan suara sintetis mekanisnya yang unik untuk berkata dengan dingin, tidak memenuhi syarat. Terbenam dalam dunia kuliner, Xiaoyu tidak menyadari sosok tinggi yang berdiri bersamanya hingga dini hari di luar sudut dapur. Sepasang mata tajam dalam kegelapan mengkhianati sedikit rasa kepuasan dan kesenangan. Hari berikutnya, Xiaoyu terbangun oleh suara mesin mobil. Dia bergumam lirih, mengusap-usap rambutnya yang berantakan, lalu membuka jendela loteng untuk melihat ke jalan, lalu segera berhenti. Limosin hitam itu tampak agak familiar. Sambil melirik plat nomornya, Xiaoyu menepuk dahinya dan terkekeh. Gadis sundere itu ada di sini lagi, ya? Jam berapa sekarang? Sambil menutupi kepalanya yang agak pusing, dia berbalik untuk melirik jam waker di samping tempat tidurnya. Saat itu pukul 9:04 pagi. Tuan Xia King, Komandan Bulan Jauh, Tikie Xianzuowen juga datang, masih mengenakan pakaian samurai tradisional, mengenakan getah kayu, berdiri di pintu masuk toko. Xiaoyu menjulurkan lehernya keluar jendela hanya untuk melihat separuh tubuh lelaki tua itu dan tas koper hitam menggembung di kakinya. Tas koper? Tiba-tiba terbangun, semua rasa kantuknya hilang, Xiaoyu bahkan tidak repot-repot mencuci piring. Dia mengenakan sandalnya, membuka pintu kamar tidur, dan bergegas turun ke bawah dengan langkah yang menggelegar. Bab 20, Mewarisi. Bergegas turun ke bawah, lelaki tua itu sudah duduk di kursi belakang mobil mewah. Xiaoyu mengetuk jendela, tetapi lelaki tua itu tidak menurunkannya. Dia hanya mengangguk dengan tenang dari dalam mobil. Mesinnya meraung hidup, dan Komandan Bulan Jauh memberikan instruksi kepada pengemudi. Jadi, limusin hitam itu perlahan melaju meninggalkan jalan perbelanjaan lama di bawah tatapan Xiaoyu. Melihat mobil itu menghilang dari pandangan, Xiaoyu akhirnya berbalik. Lidah ilahi, Tikie Helinai berdiri dengan tangan bersilang di depan toko, hanya menatap tajam ke arahnya. Aku sudah meminta Hizaki untuk menjemputku, katanya datar. Aku ingin bertanya mengapa kamu ada di sini? Xiaoyu merentangkan tangannya. Gadis sundere ini datang membawa mobil, tetapi tidak pergi bersamanya. Akan tetapi, kepergian lelaki tua itu membuatnya tidak berminat lagi menggodanya.
Ia pun memasukkan tangannya ke saku dan masuk ke dalam toko. Berdiri di luar itu melelahkan. Masuk dan duduk. Tanpa menunggu jawaban Tikie Helinai, dia bergegas naik ke atas, menutup pintu kamar mandi, lalu mencuci muka dan menggosok gigi. Menatap wajah mudanya di cermin, matanya tidak menunjukkan kebingungan, hanya sedikit ketidakberdayaan. Kepergian lelaki tua itu 2 hari lebih awal dari yang direncanakan. Tadi malam, dia baru saja selesai mencerna isi buku panduan memasak dan siap memamerkannya kepada lelaki tua itu. Siapakah yang mengira lelaki tua itu akan pergi terburu-buru pagi ini? Apakah dia terburu-buru untuk kembali ke negaranya? Xiaoyu menggelengkan kepalanya, mengusir berbagai pikiran, dan matanya menunjukkan kesiapan untuk bertindak. Mulai hari ini, ia menjadi manajer dan kepala koki di restoran Cina Xia. Sistem, tugas, mewarisi restoran Cina, selesai. Hadiah yang diterima, pisau giok, peralatan dapur ungu. Level kulinermu telah meningkat ke level 6, mendapatkan 1 poin bakat cadangan. Seperti yang diduga, saat sedang menggosok gigi, sistem muncul dengan baris informasi ini. Data restoran Cina Xia telah dianalisis dan dimodelkan. Tuan rumah dapat melihat panel restoran melalui sistem. Peralatan dapur berhadiah telah ditambahkan ke inventaris pribadi. Panel restoran? Xiaoyu mencoba membukanya, lalu ternganga dengan mulut penuh busa putih. Restoran Cina berubah menjadi proyeksi holografik, muncul di hadapannya. Setiap area diberi label, seperti tanda toko di pintu masuk, area makan, dapur, bagian bahan, area ruang tamu di lantai 2 dan 3, dan halaman belakang. Di atas kursi di ruang makan, ia memperhatikan lidah ilahi yang sedikit gelisah, terus-menerus mengubah posisi duduknya. Wajah Tikie Helinai menampakkan ekspresi mengeras, bibir merahnya yang menggoda membuka dan menutup seakan-akan tengah melontarkan kutukan. Xiaoyu menajamkan telinganya dan samar-samar mendengar, orang biasa itu benar-benar meninggalkanku di sini. Brengsek. Mengapa Hizaki belum datang? Dengan gambar holografik 3 dimensi dan suara, Xiaoyu tercengang pada saat itu. Sial, ini pengawasan berdimensi penuh. Dalam sistem pemantauan ini, sebagai pemilik restoran kecil yang baru diangkat, Xiaoyu merasa dipenuhi rasa aman. Upgrade? Di ruang makan, matanya menyapu meja dan kursi, dan Xiaoyu melihat opsi yang aneh, upgrade ini menghabiskan 1000 poin ketenaran. Dia pasti bercanda. Kapan dia bisa menyelamatkan 1000 poin ketenaran? Tuan rumah saat ini memiliki 220 poin ketenaran, sistem mengingatkan. Bagaimana bisa meningkat 210 poin? Xiaoyu tercengang. Kemudian, log sistem muncul. Makanan tersebut dipromosikan di Weibo, forum, dan platform daring lainnya, sehingga lebih banyak orang yang mengetahui tentang restoran dan keberadaan Anda. Poin ketenaran O10. Ada banyak catatan seperti itu, masing-masing menambahkan O10, sehingga totalnya 21 entry. Sekilas, Xiaoyu tak kuasa menahan diri untuk menepuk dahinya. Teringat tadi malam, saat gadis Tionghoa itu menulis catatan perjalanan setelah mencicipi makanan. Dia sudah saling mengikuti di media sosial keduanya tadi malam. Memikirkan hal ini, Xiaoyu berkumur-kumur, menyeka wajahnya, kembali ke kamar tidur, mencari ponselnya, dan dengan cekatan masuk ke platform Weibo, yang memiliki pengguna domestik terbanyak. Di antara pengikutnya, ia mengklik akun Weibo dengan ID, Yue Food Street. Sebuah unggahan panjang di Weibo disematkan di bagian atas, dengan lebih dari 1000 kali dibagikan dan beberapa ribu komentar. Hanya 600.000 pengikut, tapi begitu banyak yang berbagi dan berkomentar, Xiaoyu terkejut. Dari data tersebut, terlihat bahwa pengikut gadis Tionghoa tersebut sangat terlibat, atau dengan kata lain, berkualitas tinggi dan setia. Membuka bagian komentar, ada berbagai komentar. Apakah kamu yakin foto-fotonya tidak diedit? Makanannya terlihat lezat, hanya dengan melihat gambarnya saja, rasanya lezat. Astaga! Neon Tokyo Ameyoko? Apa yang harus saya lakukan? Jaraknya cukup dekat, tetapi harganya mahal. Mun, lebih baik keluar saja, atau aku akan menghajarmu. Pengeluaran makanan saya bulan ini sudah melebihi 100.000 yen, tolong. Orang kaya di atas, bawalah aku. Anjing belajar di luar negeri Zu 1. Klik. Mengunci teleponnya, Xiaoyu hanya melirik beberapa komentar, memahami bagaimana dia mendapatkan poin ketenaran ekstra itu. Setelah berganti piyama dan celana pendek, dia turun ke konter toko dan melihat Tikie Helinai masih duduk di sana. Divine Tongwei,
Mungkin tidak menyadari betapa memikatnya postur duduknya saat itu. Kakinya yang panjang disilangkan, dan rok kotak-kotaknya yang pendek sedikit terangkat, Xiaoyu melirik, pertama-tama memperhatikan kaki panjangnya yang ditutupi kaos kaki hitam setinggi lutut, lalu bergerak ke pahanya yang indah. Sedikit lagi untuk mencapai wilayah kekuasaan gadis itu. Dia terkekeh, "Riina, apakah kamu sudah sarapan? Haruskah saya membuat porsi tambahan? Silakan panggil saya dengan nama keluarga saya. Kita tidak dekat." Divine Tongwei tampak meremehkan. "Lagi pula, aku sudah sarapan 2 jam yang lalu dan sekarang tidak lapar. Kamu sudah kesini 2 kali, dan kamu tidak dekat? Saya lebih suka memanggil orang dengan nama mereka, rasanya lebih akrab." Berdiri di tempat memasak, Xiaoyu meraih inventaris sistem chef dewa dan tiba-tiba memegang pisau kecil yang tampak seperti terbuat dari batu giok putih. Bilahnya lebarnya sekitar 2 jari, panjang dan sempit, sekilas menyerupai pisau buah, meskipun itu jika Anda mengabaikan bahan pembuat pisau itu. Yang membuatnya tidak dapat dipercaya adalah pisau dapur putih itu terus-menerus mengeluarkan gumpalan udara dingin seolah-olah baru saja dikeluarkan dari freezer. Pisau giok, ungu kamu pikir itu pisau buah, tapi pisau itu bisa membelah gunung dan batu. Saat memproses bahan daging, udara dingin yang dipancarkannya dapat mengunci kesegaran daging untuk sementara, sehingga dapat bertahan selama 7 hari bahkan tanpa pembekuan. Pisau yang hebat. Dengan mata berbinar, Xiaoyu berbalik untuk mengambil tahu yang telah disiapkan dari nampan kayu di samping tempat memasak. Buk, buk, buk. Pisau giok sangat ringan, dan Xiaoyu memotong tahu dengan mudah. Saat ujung pisau bertabrakan dengan talenan, potongan-potongan tahu sehalus helaian mie berterbangan dari tangan Xiaoyu, akhirnya membentuk sekitar setengah mangkuk benang tahu di talenan. Wah! Mencabut pisaunya, jari-jarinya menarik benang tahu yang panjang, Xiaoyu tidak bisa menyembunyikan kegembiraan di matanya. Pisau ini meningkatkan keterampilan memotongnya secara signifikan dari cara pemberian poin bakat. Seperti halnya seorang koki yang resah menggunakan pisau tumpul, peralatan dapur sama pentingnya bagi seorang koki seperti halnya pedang itian atau pedang pembunuh naga bagi seorang pendekar pedang. Melemparkan pisau itu kembali ke dalam inventaris sistem Chef God, dia dapat memanggilnya dengan pikiran kapanpun dibutuhkan. Saat itu sekitar pukul 10 pagi, dan Xiaoyu yang lapar, dengan sedikit bakat, memasak 2 mangkuk puding tahu gula merah menggunakan tahu yang dibuatnya malam sebelumnya. Tetap saja vegetarian, tanpa tambahan potongan daging, hanya kacang-kacangan dan kacang tanah goreng. Kamu mau daun ketumbar? Sambil mengeluarkan 2 mangkuk puding tahu dan menaruhnya di meja, Xiaoyu bertanya pada lidah ilahi. Urat dahi Tikie Helinai sedikit menonjol. Ku bilang, aku sudah sarapan. Sambil berkata demikian, dia bersikap semakin sundera. Saya sarapan ala Prancis, roti panggang, susu, dan telur goreng. Apa ini? Hidangan tahu? Memang itu makanan rakyat jelata.